Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel Personality Development dengan saya Dedi Setiawan, HR Learning and Development Project Manager di salah satu perusahaan multinasional di Indonesia. Kali ini sebelum menjelaskan materi, untuk yang baru mampir, selamat datang. Dan ini adalah channel pengembangan diri, sosial, keluarga, terutama karir kamu. Dan kali ini akan ngebahas terkait tentang setelah interview itu harus ngapain sih gitu ya. Etika yang benar agar nama kalian bagus, harapannya bisa diterima di perusahaan. Cuman ada 3 saja yang harus kamu lakukan setelah interview kerja. Langsung saja simak tipsnya, nggak usah lama-lama dan nggak usah berbasa-basi. Tips yang pertama, adalah pasca teman-teman interview selesai, teman-teman wajib yang namanya meminta tanggal deadline. Nah, meminta tanggal deadline ini tujuannya untuk apa? Untuk memastikan kamu bahwa kamu tuh mendapatkan kabar keterima atau tidaknya. Biasanya 2 minggu atau 3 hari sebelum keluar interview dari Zoom atau dari ruang interview. Jangan lupa menanyakan proses rekrutmen, kira-kira proses ini sampai tanggal berapa atau seberapa lama teman-teman harus menunggu. Kalau teman-teman menunggu 2 minggu ke depan, ya teman-teman selama 2 minggu ke depan ini jangan pernah yang namanya me-WA, meng-SMS, meng-email HRD-nya untuk seolah-olah kayak teman-teman butuh banget pekerjaan itu dan teman-teman seolah-olah juga tidak dibutuhkan di perusahaan lain. Contoh ketika teman-teman harus menanyakan deadline-nya adalah teman-teman di terakhir interview, teman-teman izin aja sama HRD-nya, "Pak, mohon maaf izin bertanya, berapa lama saya harus menunggu hasil dari interview ini?" Nah gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus nanya dulu ke HRD-nya agar dapat kepastian dari HRD nih kapan kamu ada pengumuman diterima atau tidaknya. Langkah yang kedua, memfollow up interview tersebut. Jadi memfollow up interview itu ada 2. Setelah interview, sesaat setelah interview, teman-teman mengucapkan terima kasih setelah 1 jam atau 2 jam sampai rumah, atau setelah melaksanakan interview teman-teman minta nomor emailnya, alamat emailnya HRD. Terus yang kedua adalah 2 minggu, kalau seandainya teman-teman dijanjikan 2 minggu, maka 2 minggu kemudian teman-teman wajib nge-email HRD-nya menanyakan bagaimana prosesnya apakah, karena ada banyak banget HRD yang tidak mengabari karena status pekerjaan mereka yang sangat padat gitu. Jadi tidak bisa meng-email satu persatu kandidat yang gugur sehingga dia hanya mengabari yang diterima saja. Jadi teman-teman wajib yang kedua memfollow up. Cara memfollow up yang sopan seperti apa? Via WA atau via email. Ini contohnya, teman-teman bisa baca. Nanti akan saya kulik lagi lebih dalam bagaimana memfollow HRD agar terlihat teman-teman itu beretika. Karena untuk melamar interview kerja, peran penting pertama, nilai terbesar adalah etika teman-teman saat menghadapi HRD. Begitu teman-teman ya. Yang terakhir adalah jangan puas dulu dengan satu interview. Pastikan teman-teman tetap melamar selama seandainya teman-teman dijanjikan 2 minggu pengumuman itu akan muncul diterima atau tidak. Selama 2 minggu itu pun teman-teman wajib tetap yang namanya mencari pekerjaan. Jadi jangan mengandalkan satu kantor saja. Ini nantinya takut membuat mental atau kesehatan mental teman-teman terganggu karena sudah berharap di perusahaan tapi nyatanya zonk gitu teman-teman ya. Dan itu tadi 3 tips yang harus teman-teman lakukan setelah interview kerja. Tapi ada satu tambahan tips lagi. Yang terakhir adalah tips yang keempat, teman-teman juga harus ngerawat diri teman-teman agar selalu terlihat fresh, agar selalu terlihat cerah, agar selalu terlihat juga menarik gitu ya, dipandang meskipun gak ganteng kayak saya, tapi setidaknya itu nyaman gitu dilihat. Nggak minimal itu kelihatan nyaman aja gitu ya, kayak fresh kelihatannya itu kayak fresh banget gitu. Nah jadi teman-teman, saya mau nganjurin atau merekomendasikan perawatan kulit agar terlihat maksimal glowingnya, agar terlihat muda mukanya, agar beban-beban hidup gak kebaca di muka kita gitu. Jadi teman-teman, ini yang pertama serumnya, silahkan disimak reviewnya. Serum pertama yang saya rekomendasikan adalah Glow Toning Serum. Glow Toning Serum itu miliknya Scarlett dan ini sudah booming banget. Bisa nyerahin muka kamu, bisa buat kamu tuh glowing, kilat, kenyal gitu. Dan saya juga kaget sih bisa setakjub ini gitu hasilnya. Dan pastikan kamu pakainya, ini harus tahu dulu
bahan-bahan aktif yang ada di dalam serum ini. Yang pertama adalah Tranexamide. Ini tuh untuk mencegah penuaan dini kamu. Niacinamide itu untuk memutihkan kulit kamu, menjaga kulit kamu dari sinar UV. Geranium oil itu untuk menyamarkan bekas-bekas noda jerawat ataupun garis-garis halus yang ada di muka kamu. Ini kamu bisa dapetin di Scarlett official e-commerce gitu. Selain itu juga, whitening serum ini juga bisa dipakai buat ibu hamil, ibu menyusui, jadi aman banget. Ada aloe vera juga untuk mencegah peradangan kulit kamu ya, yang keren banget sih, ini best. Serum yang kedua adalah Brightly Ever After Serum. Ini juga sangat-sangat bagus buat kamu yang pengen teksturnya yang biar lembut, kenyal gitu ya, kayak baby face, bukan baby boyo ya. Boleh darat kan. Nggak, ini tuh untuk bisa bantu kamu buat, karena ada glutathione dan vitamin C juga, buat mencerahin kulit kamu, buat ngeglowing muka kamu biar kelihatan segar gitu ya. Di Ever After Serum ini juga ada phyto whiteningnya yang buat memutihin kulit kamu, karena sudah jelas risetnya phyto whitening ini juga buat kulit kamu terlihat lebih muda, lebih kenyal, lebih tahan banting dengan polusi-polusi di luaran sana, karena antioksidannya cukup tinggi ya. Combination antioxidant containing glutathione and vitamin C to brighten skin. Dan caranya gimana sih? Caranya mudah banget. Pakai ini tuh kerennya nih, serum ini bisa dipakai dua-duanya ini. Bisa dipakai berbarengan, keren banget sih. Biasanya kalau serum itu kan nggak bisa berbarengan ya. Caranya adalah pakai yang Brightening Ever After Serum dulu. Pakainya 2-3 tetes teman-teman ya. Penuaan ini biasanya di area-area mata ini ya, biar usia kamu terlihat muda, tapi jangan bilang ini rahasia para cowok biar kelihatan muda. Biar istri-istri kamu pangling gitu ya. Ini juga bisa dipakai perempuan kok. Tadi teman-teman cowok ataupun wanita juga bisa pakai, aman. Ini untuk ngenyalin kulit kamu yang Brightly Ever After serumnya, yang kelihatan biar mukanya kenyal gitu ya, kayak nggak ada apa sih kendala-kendala kehidupan atau terlihat beban hidup kamu berat gitu ya, nggak kelihatan gitu. Terus kalau di sini ini tuh lebih putih. Gunain pagi bangun tidur itu, after mandi ya, terus sebelum tidur itu. Dan saya mau kasih contoh sih, ini foto saya. Dekil buluk, aduh. Sampai dulu pernah ditolak gitu ya saat fresh graduate. Sebelum jadi HRD, saya nyoba-nyoba melamar jadi pramugara. Jong. Ya teman-teman, namanya badan harus disyukuri, harus dirawat, harus dijaga baik-baik gitu ya. Syukur-syukur teman-teman itu bisa menginspirasi orang lain agar bisa mengikuti jejak kalian. Demikian tadi teman-teman 4 informasi penting harus teman-teman lakukan setelah interview. Yang pertama adalah teman-teman harus yang namanya tahu deadline tanggal pengumuman interview. Yang kedua, teman-teman harus memfollow up setelah sesaat interview dan juga setelah ada kepastian tanggal deadline. Dan terakhir, yang ketiga adalah teman-teman juga tetap mencari pekerjaan dan terus menjaga grade kamu. Saya Dedi Setiawan, mudah-mudahan bisa bermanfaat video ini dan bisa membuat kamu terima kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.